Jika Anda membayangkan tentang bencana nuklir, mungkin yang terlintas di benak Anda adalah bencana Chernobyl dan Fukushima. Kedua bencana nuklir tersebut adalah bencana nuklir terbesar dalam sejarah umat manusia dan dikategorikan sebagai bencana level 7 menurut skala kejadian nuklir internasional. Kedua pembangkit listrik tenaga nuklir itu mengalami kecelakaan yang menyebabkan penduduk di sekitarnya terinfeksi radiasi nuklir yang mematikan. Namun pada September tahun 1987, penduduk kota kecil bernama Goiânia di Brazil dihantui insiden mengerikan, di mana lebih dari 100.000 penduduk mengaku sakit akibat radiasi. Bagaimana bisa sebuah bencana nuklir bisa menimpa warga sipil di sebuah kota yang jauh dari pembangkit listrik tenaga nuklir? Jawabannya adalah rumah sakit. Beberapa rumah sakit di kota besar atau rumah sakit pusat yang memiliki departemen radioterapi biasanya menggunakan bahan radioaktif untuk melakukan terapi pengobatan untuk pasien kanker. Mungkin Anda akan bertanya, bagaimana bisa menggunakan bahan radioaktif untuk melakukan terapi kanker? Bukankah radiasi dapat menyebabkan kanker? Paradoks macam apa lagi ini? Anda benar, paparan radiasi dapat menyebabkan kanker yang berujung pada kematian. Namun itu dalam kondisi tertentu, di mana orang yang sehat terpapar radiasi melebihi nilai ambang batas yang diperbolehkan tentu akan mengalami gejala penyakit radiasi. Tapi bagaimana jika sel kanker terpapar oleh radiasi dalam dosis tertentu yang sudah ditentukan? Radiasi tersebut akan merusak sel kanker dan mencegah penyebaran kanker dalam tubuh. Inilah yang disebut dengan radioterapi, menggunakan radiasi zat radioaktif untuk membunuh sel kanker. Lalu apa yang terjadi di Goiânia, Brazil? Pada malam hari, tanggal 13 September tahun 1987, dua orang pria mengendap-endap dengan riang gembira ke sebuah bekas bangunan rumah sakit yang sudah hampir roboh. Bangunan tua itu dulunya adalah Instituto Goiano de Radioterapia, IGR, sebuah rumah sakit swasta yang menghususkan diri bagi radioterapi. Beberapa tahun sebelumnya, pada 1985, rumah sakit tersebut pindah ke lokasi baru, meninggalkan gedung terbengkalai yang kini hanya tersisa reruntuhannya saja. Kedua pria itu adalah Roberto dos Santos Alves dan Wagner Mota Pereira, dua pemulung lokal yang berniat mencari barang rongsokan yang mungkin bisa mereka jual. Mereka tiba di sebuah ruangan terapi dan melihat sebuah kapsul logam misterius. Merasa tertarik karena belum pernah melihatnya, terlebih lagi karena terbuat dari logam yang bisa mereka jual. Akhirnya mereka mengambilnya. Mereka sama sekali tak menyadari bahwa mereka tengah mengambil sebuah kapsul berisi cesium klorida, sebuah bahan radioaktif yang amat berbahaya. Kapsul itu memancarkan radiasi sebanyak 4,56 gray per jam, di mana dosis 2 gray saja cukup untuk menimbulkan bahaya pada tubuh jika terpapar beberapa jam. Saat itu mereka masih aman, sebab cesium tersebut masih terbungkus rapi dalam kapsul yang terbuat dari timah dan baja. Namun tak lama, setelah membawa kapsul itu ke kediaman Roberto, mereka berdua mulai membongkarnya, sebuah langkah yang berujung pada bencana dan kematian beruntun. Dengan peralatan seadanya, mereka berusaha membukanya. Segera, kedua pria itu mulai merasakan efeknya. Mereka mulai pusing dan muntah-muntah, namun tak menyadari bahwa itu adalah reaksi yang ditimbulkan oleh zat radioaktif di depan mata mereka. Mereka pun meneruskannya. Keesokan harinya, rasa sakit yang dialami Wagner semakin parah. Bahkan tangan yang tadinya ia pakai untuk memegang kapsul itu kini mulai membengkak karena luka bakar. Nantinya, jemari yang ia gunakan untuk memegang kapsul itu terpaksa harus diamputasi. Wagner mencoba datang ke rumah sakit dan mengeluhkan rasa yang timbul di tubuhnya. Namun sang dokter tak menyadari bahwa gejala itu diakibatkan oleh radioaktivitas, mengira penyakitnya disebabkan oleh alergi makanan dan menyuruhnya pulang. Sementara itu Roberto meneruskan usahanya untuk membuka kapsul itu.
usahanya itu nantinya akan menyebabkan tangannya harus diamputasi, sama seperti rekannya. Kali ini usaha Roberto berhasil. Ia berhasil menusukkan obeng ke kapsul itu dan melihat cahaya biru keluar dari dalamnya. Ia bahkan mencungkil sedikit dari bahan yang menyala itu dan terkesima akan keindahannya. Ia sama sekali tak sadar bahwa sinar yang memukau itu disebut radiasi Cherenkov, dan hanya dihasilkan oleh pancaran radioaktif yang amat berbahaya. Bahkan bisa dibilang, tak banyak yang bisa melihat kemilau cahaya itu dan tetap hidup. Roberto kemudian menjual kapsul kepada pemilik sebuah usaha rongsokan bernama Devair Alves Ferreira. Terhipnotis oleh cahaya biru yang dikeluarkan kapsul itu, Devair mengira benda itu berbau supranatural dan mengundang keluarga dan teman-temannya untuk menyaksikannya. Devair kemudian berhasil mengeluarkan butiran cesium klorida dari dalam tabung itu dan membagikannya ke keluarga dan teman-temannya, menyebarluaskan petaka itu. Pada hari itu pula, istri Devair yang bernama Gabriela mulai merasa sakit. Ivo, saudara dari Devair yang juga terpukau pada zat bercahaya biru itu pun memintanya sedikit dan membawanya pulang. Di sana, putrinya yang baru berusia 6 tahun bernama Leith bermain dengannya, bahkan memakannya sedikit. Gabriela adalah orang pertama yang menyadari dampak dari zat bercahaya biru itu ketika ia menyadari bahwa ia dan orang-orang di sekitar itu menjadi sakit semenjak benda itu muncul di rumahnya. Rambutnya mulai rontok tanpa sebab dan dengan ketakutan, ia pun membawa kapsul itu ke rumah sakit pada tanggal 28 September, 15 hari semenjak Roberto dan Wagner memungutnya. Di sana, segalanya akhirnya terkuak. Pemerintah kota dan seluruh pihak berwenang langsung menyadari bahwa bencana mengerikan tengah mencekam kota kecil mereka. Namun semua itu telah terlambat. Semua orang yang menyaksikan cahaya biru itu sudah telanjur sakit dan sekarat. Satu demi satu mereka akhirnya menemui ajalnya, dimulai dengan Admilson Alves de Souza, seorang pekerja di usaha rongsokan milik Devair yang menderita kerusakan paru-paru, pendarahan dalam, dan gagal jantung. Ia meninggal tanggal 18 Oktober tahun itu. Kematiannya disusul dengan tragis oleh dua anggota keluarga Ferreira, yakni si mungil Leith dan Gabriela, istri Devair. Mereka menerima dosis sekitar 6 gray, di mana radiasi sebesar 2 gray saja sudah cukup untuk mencelakakan nyawa manusia. Leith mengalami kerusakan di hampir semua organ tubuhnya. Ia dirawat di sebuah ruang isolasi, di mana para dokter dan perawat di kota kecil itu tak ada yang berani mendekatinya. Setelah akhirnya menghembuskan napas terakhirnya pada tanggal 23 Oktober, Leith dikubur di dalam sebuah peti khusus dari bahan fiberglass dan dibalut dengan timah tebal untuk mencegah radiasi tubuhnya bocor keluar. Bahkan proses pemakamannya sempat terhambat karena warga setempat dengan sangat bersemangat menolak pemakaman karena mereka takut jenazahnya akan mencemari lingkungan mereka. Namun setelah negosiasi dan pemerintah berjanji akan mengecor makam para korban tersebut dengan beton tebal, akhirnya para korban dapat dimakamkan di Goiânia. Korban berikutnya adalah Gabriela yang meninggal di hari yang sama dengan Leith. Gejala awal yang ringan seperti rambut rontok akibat radiasi akhirnya diikuti dengan gejala yang lebih serius, seperti pendarahan dalam, gagal ginjal, hingga dampak mental seperti kepikunan. Walaupun ia baru berusia 37 tahun, membuktikan bahwa radiasi itu sudah menyerang otak, darah keluar dari matanya dan saluran pencernaannya benar-benar hancur. Setelah sebulan menderita, akhirnya ia menderita karena keracunan darah setelah mengalami infeksi di sekujur tubuhnya. Korban lainnya adalah Israel Baptista dos Santos, pemuda berusia 24 tahun, yang juga bekerja di tempat penjual rongsokan. Saluran pernapasan dan limpanya rusak parah hingga ia akhirnya meninggal pada tanggal 27 Oktober. Korban terakhir adalah Devair dan saudaranya, Ivo yang menerima dosis tertinggi, yakni 7 gray. Keduanya sebenarnya sempat selamat beberapa tahun, namun Devair akhirnya meninggal pada 1994, diikuti Ivo pada 2003.
depresi juga berkontribusi pada kematian keduanya, sesuatu yang tak dapat dipungkiri sebab keduanya pasti merasa bersalah atas kematian keluarga mereka dan penyebaran zat radioaktif yang berbahaya. Berita tentang insiden radioaktif itu langsung menghebohkan seantero Brazil. Sekitar 130.000 penduduk kota kecil itu langsung menyerbu rumah sakit yang ada dan ternyata benar, alat Geiger counter yang biasa digunakan untuk mengukur radiasi menyala tanpa henti. Sekitar 250 orang ditemukan terekspos radiasi dengan kadar yang cukup mengkhawatirkan. Beruntung, semuanya mendapat perawatan yang intensif sehingga meminimalisir dampak buruk radiasi tersebut pada tubuh mereka. Lalu siapa yang akhirnya harus bertanggung jawab atas tragedi ini? Roberto dan Wagner yang pertama kali mencuri tabung radioaktif itu dianggap tidak bersalah, sebab mereka tidak mengetahui apa yang mereka lakukan. Tanggung jawab akhirnya jatuh kepada pihak rumah sakit yang dengan sengaja membiarkan bahan berbahaya itu terbengkalai tanpa penjagaan, sehingga pengadilan mewajibkan mereka membayar uang ganti rugi pada para korban. Lalu bagaimana dengan sumber radiasinya sendiri? Kapsul radioaktif itu diamankan oleh pihak militer dan proses pembersihan pun mulai dilakukan. Untuk menggambarkan betapa beratnya proses pembersihan radiasi itu, seluruh lapisan tanah atas di wilayah yang terkontaminasi harus digali dan dipindahkan ke tempat aman. Beberapa rumah terpaksa dirobohkan dan yang masih diperbolehkan berdiri, seluruh cat dindingnya harus dikelupas, lantainya disiram dengan asam, dan atapnya harus dilepas. Meskipun berat, semua pekerjaan pembersihan tersebut dilakukan dengan senang hati dan riang gembira oleh pihak militer. Bahkan, untuk para korban yang terpapar radioaktif agar tidak menularkan radiasi ke lingkungan sekitar, air seni dan kotoran mereka pun harus diproses dahulu dengan resin penukar ion agar bisa dibuang dengan aman. Celakanya, waktu paruh cesium sendiri adalah 35 tahun, artinya butuh 35 tahun hingga angka radiasi cesium turun menjadi separuhnya, dan 35 tahun lagi agar radiasi cesium bisa turun menjadi seperempatnya, dan 35 tahun lagi untuk bisa menjadi 1/8 dari radiasi semula yaitu 4,56 Gray. Itulah kisah bencana nuklir Goiânia, Brazil. Semoga kita dapat mengambil hikmahnya, dan yang paling penting kalian jangan mulung barang sembarangan. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasi untuk mendapatkan update video baru.